Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, jiwa kita akan berkembang menjadi lebih dewasa. Dan juga pikiran kita ikut menjadi lebih cerdas. Sehingga dampaknya pada kehidupan kita akan makin bisa kita rasakan. Itu doa saya buat kita semua, serta buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk Sobat RTD yang sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan makin mudah, makin ingat, termotivasi lagi untuk bisa kembali pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin lanjutkan video-video sebelumnya. Ada satu video yaitu pelajaran jiwa dan pelajaran pikiran atau logika. Kemudian mengenai sudahkah pernah diajarkan bagaimana caranya menggunakan tubuh ini. Nah, saya ingin lanjutkan di video ini, dan video ini temanya adalah mari kita buat hidup yang memberi pelajaran kepada jiwa, hidup yang memberikan dampak kedewasaan bagi jiwa. Sobat RTD, saya yakin ada banyak di antara kita yang sudah mulai rutin melatih relaksasi energi secara rutin pada setiap kondisi yang dihadapi. Dan makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang setiap saat. Sehingga apa? Sehingga yang pertama ada navigator yang bisa kita sadari kehadirannya. Kedua, kita bisa merespon, bereaksi dengan tepat apapun kondisi yang sedang terjadi pada kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita makin sadar bahwa kita ini adalah jiwa, bukanlah pikiran atau tubuh. Nah, tentunya kita makin sadar, tentunya juga kita makin tahu apa sih yang harus dilakukan, karena kita adalah bukan manusia, tapi jiwa. Nah, jiwa yang memiliki tubuh fisik itu disebut sebagai manusia. Sebenarnya begitu. Tapi sekarang manusia itu dibilang sebagai satu kesatuan yang utuh antara fisik, pikiran, kemudian ada jiwanya. Tapi bagi khalayak umum, konotasinya manusia itu ya yang terlihat saja, bukan kepada yang tidak terlihat, apalagi jiwa. Oke Sobat RTD, saya ingin minum air putih dulu. Biasanya kan kopi. Sekarang saya mau ngajak, mengingatkan untuk minum air putih yang banyak. Ingat-ingat bahwa air putih yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah 60 mili dikalikan berat badan. Kemudian hasilnya dibagi 1000. Ketemulah jumlah kebutuhan air putih kita dalam liter. Makin banyak air putih, maka tubuh kita akan makin mudah dalam mendinginkan. Ibaratnya kan air putih ini air untuk mendinginkan kerja fisik kita. Jadi kalau airnya banyak, makin mudah juga mendinginkan tubuh kita. Kemudian seluruh bagian akan bekerja secara maksimal, optimal. Lebih luar biasa deh. Nah, kembali lagi. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini adalah manusia, tapi bukan seperti khalayak umum bilang bahwa manusia itu hanya fisik saja. Kita yang belajar spiritual pasti tahu. Dan fokusnya kalau kita dibilang manusia, bagi orang spiritual pastinya ke jiwa dan roh yang memiliki
cover yang memiliki kulit sebagai manusia ini. Nah, manusia bagi orang spiritual fokusnya ke jiwa. Dan kita juga tentunya tahu bahwa hidup kita di dunia saat ini adalah apa ya? Ada yang bilang sih, hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Ya benar juga itu. Karena setiap laku, setiap aktivitas adalah sebuah cara bagi kita untuk bisa lebih terhubung kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ya dengan, kalau kita mau lebih terhubung kepada Tuhan, tentunya kita harus tahu diri kita sendiri. Bisa mengatasi, bisa melampaui lapisan-lapisan kesadaran, dimulai dari kesadaran logika, itu ada di zona pikiran, zona fisik, kemudian masuk ke zona jiwa. Masuk lagi ke lapisan-lapisan yang ada di sana sehingga bisa melampaui keseluruhannya dan masuk lagi ke bagian paling ujung, paling dalam yang ada di dalam diri kita, yaitu kesadaran Tuhan atau masuk pada bagian ruh, percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, kalau roh itu mengacu kepada jiwa, tapi roh itu adalah jiwa yang tidak memiliki badan fisik. Jadi kalau jiwa disebut sebagai jiwa kalau mempunyai badan fisik, jadilah kita manusia. Tapi kalau roh belum masuk ke dalam, belum memiliki badan fisik dan belum menjadi manusia. Itu perbedaannya antara ruh, roh, jiwa. Nah, jika kita bisa lampaui itu semua, masuk kepada kesadaran Tuhan di dalam diri, maka kita akan bisa alami apa yang disebut sebagai awal mula dari segalanya adalah kenal Tuhan atau terhubung kepada Tuhan dan kemudian berinteraksi serta memahami. Kalau dalam bahasa Arab dibilang sebagai awwaluddin ma'rifatullah. Nah, ini bukan ajaran makrifat ya. Makrifat itu spiritual dalam kacamata sudut pandang agama Islam atau budaya Arab. Ya karena bahasanya juga bahasa Arab ya. Kalau yang ini spiritual menurut apa yang saya pelajari. Disclaimer, apa yang saya pelajari, basic saya adalah saya mempelajari ilmu energi spiritual Nusantara. Jadi dari situ juga lah sudut pandang keilmuan atau sudut pandang saya dalam mempelajari spiritual. Nah, kalau kita bisa masuk kepada bagian percikan cahaya Tuhan, maka kita akan mulai bisa mengawali hidup. Karena awal mula dari segalanya adalah kenal Tuhan. Jika kita kenal Tuhan, jika kita bisa masuk pada bagian atau terhubung pada bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan, maka akan muncul, akan aktif kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan di dalam diri sering saya sebut sebagai navigator. Kalau kita bisa masuk ke sana, maka kita sebetulnya sudah melampaui lapisan-lapisan jiwa. Sudah melampaui lapisan-lapisan kesadaran logika juga. Tapi, ada tapinya nih. Belum kita optimalkan kerjanya. Belum kita pahami sedemikian rupa kerjanya. Ada yang belajar spiritual bertingkat sekali. Dimulai dari bagian fisik, bagian pikiran, bagian jiwa, baru kemudian bagian roh. Itu luar biasa sekali. Tapi kalau saya dilatih untuk seperti tadi, awal mula dari segalanya adalah kenal Tuhan. Jadi dibawa dulu masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Ada yang membawa, adalah seorang fasilitator yang membawa saya masuk ke situ.
Sehingga awal mula dari segalanya adalah kenal Tuhan. Nah, baru setelah kenal Tuhan, saya belajar lagi bagaimana lapisan-lapisan jiwa saya, bagaimana dia bekerja. Dia ini maksudnya lapisan-lapisan jiwa. Kemudian bagaimana pikiran saya bekerja. Akhirnya saya bisa sadar, lebih sadar dan mengalami bahwa saya bukanlah jiwa. Dan akhirnya saya baru bisa mulai mempelajari bagaimana sih sebetulnya cara menggunakan tubuh fisik ini gitu. Nah, tentunya kalau kita tahu itu semua, kita sadar itu semua dan mengalami itu semua, akhirnya kita jadi tahu bahwa kehidupan di saat ini, sekarang ini merupakan sebuah cara bagi kita untuk bisa mendewasakan jiwa. Sehingga nantinya kita mempunyai peluang yang lebih besar untuk bisa mengalami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Tuhan kemudian kembali kepada Tuhan. Tapi kalau saya ada tambahannya, dari Tuhan kembali ke Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Jadi lengkapnya adalah dari Tuhan, hidup bersama Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang ada sekarang adalah wakilnya yang ada di dalam diri kita, yaitu percikan cahaya Tuhan. Bila kita bisa masuk ke sana, muncullah kesadaran Tuhan di dalam diri. Bila kesadaran Tuhan ini muncul, atau sering saya sebut bahasa kerennya, bahasa sayanya adalah navigator, maka ada navigator yang akan memandu, menemani, melatih, menjadi mentor saya, mentor kehidupan saya. Menemani saya pada setiap langkah, menemani saya pada setiap langkah saya pada kehidupan. Nah, bila kita tahu itu, maka proses pendewasaan jiwa kita itu akan dituntun oleh navigator. Karena dari dia kita berasal, bersama dia kita hidup, dan kepada dia kita kembali. Yang bisa membawa kita ke dalam kehidupan ini adalah juga dia. Apalagi yang bisa mengembalikan kita ke arahnya, ke zonanya dia, kemana dia berada. Hanya dia, hanya energi yang satu frekuensi dengan dia, yaitu percikan cahaya Tuhan. Nah, perkembangan jiwa kita ini akan dituntun oleh sang navigator. Supaya lebih tahu, lebih paham bagaimana caranya menuju sana. Karena dari sanalah dia juga berasal. Dan dari dia juga si navigator ini berasal. Dari dia juga navigator ini ditaruhkan di dalam diri kita sebagai baterai kehidupan dan sebagai clue atau petunjuk untuk bisa kembali lebih baik. Dan pada kehidupan kita di dunia saat ini, untuk mendewasakan jiwa juga dituntun oleh sang navigator. Dan karena kita tahu itu, maka pelajaran-pelajaran yang seharusnya kita ambil dari kehidupan adalah seharusnya bisa meningkatkan kualitas jiwa kita. Jika bisa fokus pada jiwa, ada harmonisasi antara pelajaran yang masuk, diterima, dan dipahami oleh logika, juga jiwa. Karena kalau tidak ada harmonisasinya, maka pelajaran bagi logika bukan pelajaran bagi jiwa. Dan pelajaran bagi logika bukan juga pelajaran bagi logika. Dan keduanya sangat versus atau sangat bertabrakan. Ribet sekali kan? Belajar yang ini mencerdaskan pikiran kok jiwanya nggak ikut dewasa. Belajar pendewasaan jiwa kok nggak disukai oleh logika. Sering sekali terjadi. Coba Sobat RTD bayangkan lagi. Pahami lagi. Banyak pelajaran-pelajaran bagi logika ternyata tidak sejalan bagi jiwa. Banyak pelajaran-pelajaran bagi jiwa ternyata tidak sejalan atau tidak disukai juga oleh logika. Pelajaran untuk tenang saja. Sebetulnya itu sebuah pendewasaan. Sebuah cara untuk lebih banyak memberikan peluang bagi kita untuk bisa mengasah jiwa, mendewasakan jiwa.
memberikan peluang sebesar mungkin bagi jiwa untuk bisa berkembang menjadi lebih dewasa. Tapi itu tidak disukai oleh pikiran, karena pikiran kita ini didoktrin tanpa kita sadar untuk menjauhkan dari jiwa. Bayangin saja, untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang atau untuk hidup lebih tenang, kita diminta untuk apa aja? Untuk sukses dulu, untuk punya ini itu dulu, untuk punya uang dengan nilai sekian di rekening kita, baru kemudian bisa sukses. Ada lagi, untuk bisa memiliki karir sampai sedemikian, untuk memiliki keluarga seperti ini, untuk memiliki keluarga selanjutnya atau cucu seperti ini. Sudah hidup kita, anak, kemudian cucu. Kalau cucunya bisa merasakan ini, baru kita tenang. Padahal sesungguhnya nggak begitu. Bagi jiwa, bagi orang-orang yang sudah masuk pada kesadaran jiwa atau bahkan dibimbing oleh navigator, maka ketenangan itu harus awal. Karena tenang itu adalah sebuah kondisi di mana kita bisa masuk pada lapisan kesadaran jiwa tenang, sehingga kita bisa menyadari hadirnya navigator, baru kita bisa tenang. Dan itulah ketenangan yang sebenarnya. Bukan ketenangan yang abal-abal, ketenangan yang ala-ala. Ala logika. Harus healing ke sana sini dulu, baru bisa ngerasain tenang, damai ataupun bahagia. Enggak gitu juga. Yang sejati adalah di dalam diri kita. Dapatkan tenang, navigator muncul, ada rasa kedamaian, bahagia sekali bisa kita dapatkan, rasakan. Baru kita berjalan, baru kita menjalani hidup, baru kita mencari rezeki, katakan, berikhtiar untuk hidup. Kalau mau, ibadah dulu. Ibadah dulu apa? Ya bertemu dengan Tuhan dulu. Tuhan yang mana? Yang ada di dalam diri kita. Wakilnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yaitu ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Baru kita bisa rasakan damai dan bahagia. Dan ada orang-orang di luar sana, kalau di video-video sebelumnya itu ada disebut sebagai, saya sebut sebagai dark worker, iblis, setan gitu. Itu menjauhkan kita dari hal tersebut. Kita didekatkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dapatkan ini, itu, dapatkan kondisi seperti ini, baru di situ kita dapatkan tenang. Baru kita bisa dapatkan rasa bahagia. Dijauhkan. Pelajaran-pelajaran bagi otak itu sebetulnya menjauhkan kita dari kedewasaan jiwa. Dan inilah yang terjadi di kehidupan ini. Pelajaran-pelajaran yang betul bagi logika, sebetulnya betul juga bagi jiwa. Tapi sekarang kapan lagi kita mau dapatkan yang seperti itu? Pelajaran-pelajaran yang seperti itu, yang harmonis, sinkron antara pikiran dan jiwa. Susah sekali, hampir tidak ada. Dan juga kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya menggunakan fisik ini. Kalau ingin menggunakan fisik ini dengan benar, ya sudah, masuk dulu pada kesadaran jiwa tenang. Akhirnya kita bisa lebih tahu, lebih sadar, lebih bisa mengamati pikiran serta perasaan kita sendiri. Disitulah kita mulai bisa pakai dengan benar bagian pikiran serta perasaan. Barulah fisik kita ini akan bekerja menjadi lebih benar sesuai dengan SOP, Spiritual Operation Procedure. Bukan standar operational procedure, tapi Spiritual Operational Procedure. Bisa bekerja dengan dasar spiritual atau spirit
bahasa Inggris dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, atau bahasa Arabnya disebut sebagai ruh. Baru kita bisa bekerja dengan benar. Baru kita dapatkan pelajaran untuk bisa mendewasakan jiwa kita. Karena di dunia ini adalah sebuah cara bagi kita untuk bisa mendewasakan jiwa kita ini. Memperbaiki kualitas jiwa kita ini. Jiwa kita ini bisa lebih baik, bisa lebih dewasa. Manakala sedang menjadi manusia. Karena apa? Karena memiliki badan fisik, karena memiliki pikiran, memiliki perasaan. Ribet kerjanya akhirnya. Dan karena keribetannya itu, akhirnya menjadi sempurna sebetulnya. Nggak kayak makhluk yang lain yang kerjanya tidak, pengaturannya tidak seribet seperti manusia. Dan karena itu juga jiwa kita mempunyai kesempatan untuk bisa mendewasakan dirinya dengan lebih baik lagi. Makin dewasa, makin baik, makin meningkat levelnya, makin mempunyai kesempatan untuk nyampe ke tujuannya. Apa tujuannya? Bukan sebuah tempat, bukan surga atau neraka, tapi hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kalau bisa kembali menyatu kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Dia kita berasal dan kembali kepada Dia seharusnya kita. Di sini saja kita sudah mulai terhubung, berinteraksi dengan Dia, dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu membuat kita bisa lebih kenal, lebih paham. Bonusnya jiwa kita menjadi lebih dewasa. Kemudian nantinya di sana akan diarahkan oleh navigator langsung kepada Tuhan. Itulah sebetulnya sebuah ajaran dari seorang master yang luar biasa sekali. Dia mengingatkan kita, dia mengajak kita, dan dia memberikan jalan kepada kita untuk bisa langsung pada awal mula kehidupan terhubung dengan Tuhan. Bukan pada akhir kehidupan. Kalau di sini sudah terhubung, kalau di sini sudah diarahkan, maka nantinya kembalinya akan jadi lebih mudah. Jika bisa langsung, tak ada lagi reinkarnasi, tidak ada lagi untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran atau ujiannya di bumi. Kalau bisa langsung kembali kepada Tuhan. Kalau bisa, begitulah yang kita inginkan. Gitu aja deh, panjang sekali video kali ini, nggak apa-apa deh ya. Gitu aja sharing saya kali ini. Kalau ada Sobat RTD ingin menambahkan, ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, silahkan di kolom komentar. Senang sekali kalau ada yang mulai komentar atau sharing, karena dari sharing itu bisa menambah referensi pengalaman dari saya sendiri, dari Sobat RTD, dari penonton-penonton RTD channel begitu. Saya tunggu ya sharingnya, saya tunggu di kolom komentar. Dan coba lihat di kolom deskripsi saya berikan link ke artikel-artikel yang menambah pemahaman atas tema kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih juga saya ucapkan bagi yang sudah menonton semua video yang ada di RTD channel dan mulai berbagi video-video yang ada di RTD channel kepada sekitarnya. Terima kasih saya ucapkan, dan jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD channel sehingga makin banyak orang yang bisa lebih tenang, termotivasi untuk lebih tenang, teringat kembali untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya.